warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukur, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Rabb yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada hamba-Nya. Dan salah satunya adalah nikmat kita untuk bersilaturahmi, bertolabul ilmu pada pagi hari yang cerah ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya terlimpah kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ustadz Abi Fahri Nabagabani yang sudah berada di tengah-tengah kita, bunda-bunda dari majelis taklim. Alhamdulillah kami dari keluarga amanah menyambut dengan senang hati. Alhamdulillah bunda telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Hidup akan terasa indah jika semua bernilai ibadah, terjauh dari budi pekerti yang rendah. Hiasi hidup di jalan Allah dengan penuh faedah dan keindahan di hati agar terasa mudah. Semoga keberkahan Allah akan tetap tercurah karena hidup yang dijalankan sesuai hati. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, dengan senantiasa memuaskan barokah dan ridho dari Allah, marilah kita buka majelis pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Dimulai dengan dua kalimat syahadat dan doa menutup ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan membaca doa terbuka tadi membuka mata dan hati kita untuk suatu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, sampai kita untuk mendengarkan kalam ilahi. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya kurang lebih. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan segala ketawaduan, marilah kita dengarkan lantun ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Nida Makufah dan sari tilawahnya oleh Bunda Puji. Kepada kedua bunda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج
Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Semoga dengan mendengar lantunan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, iman kita menjadi bertambah suci, akhlak kita menjadi semakin luhur, terjauh dari fasik dan kufur, di bawah naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bunda-bunda? Bahagia hari ini? Alhamdulillah. Senang rasanya melihat karena senyum adalah pesan kebahagiaan. Bunda tersenyum, kita juga tersenyum. Kehidupan seperti sebuah tasbih, berawal dan berakhir di titik yang sama. Bukan tasbih jika hanya satu butir, bukan hidup jika hanya ada satu rasa. Kehidupan akan terasa sempurna jika telah melewati serangkaian butiran suka dan duka, tawa dan tangis, gagal dan berhasil, jatuh dan bangun. Bagaikan untayan tasbih yang berputar, kemanapun kita pergi dan berlari, tetap dalam lingkaran takdir. Darinya kita hidup, kepadanya kita kembali. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, di dalam setiap kehidupan tentu kita mengetahui begitu banyaknya pasang surut. Dan kita termasuk yang senior, bukan begitu Bunda? Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah satu umur yang berkah pada pagi hari ini. Dan kali ini kami juga mengundang Ustadz Kondang. Siapa yang tidak mengenal Ustadz Abi Fahri Rabbani. Beliau seorang dai nasional, seorang motivator, seorang trainer juga, seorang dosen psikolog, pengusaha, penulis buku bestseller, produsen, juga konsultan remaja dan mahasiswa. Masya Allah, Abi, banyak sekali kebisaannya. Dan insya Allah kita sesaat lagi akan ditransfer ilmu oleh Abi. Dan kali ini adalah temanya tidak main-main. Semakin tua, semakin bahagia. Dan semoga kita menjadi salah satunya yang bahagia di usia kita yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abi Fahri Rabbani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan hingga akhirnya kita semua menjadi seorang ibu, seorang istri. Mudah-mudahan suatu hari nanti semua kembali dikumpulkan di surganya sekeluarga. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami yang telah menikahi Anda, putra yang telah terlahir ke dunia, dan cucu yang menemani kita semua. Mudah-mudahan suatu hari nanti menjadi pemimpin orang-orang yang beriman dan berakhlak Al-Quran. Apa kabar semuanya hari ini? Jadi beberapa waktu yang lalu di Sumatera, kami memberikan pendidikan untuk masjid dan majelis taklim. Ternyata seorang muslimah yang memiliki kecerdasan otak kanan dan otak kiri ini dapat dilihat dari lisan dan bahasa tubuhnya. Sama ketika kita sedang sholat, otak kanan kita ingat kepada Allah dan otak kiri kita menggerakkan dengan gerakan sholat. Oleh karena itu jika Bukhari bertanya, apa kabar semuanya hari ini? Maka ibunda semua tidak cukup mengucapkan dengan lisan saja, tapi biasakan ucapkan dengan gerakan tubuhnya, agar kita semua terbiasa apa yang diucapkan, yang disampaikan, dan yang diajarkan selama ini kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu jika ditanya, apa kabar semuanya hari ini? Maka ucapkan dengan gerakan tubuh, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah, bisa. Kalau dari kedokteran, gerakan itu memompa jantung Anda, meningkatkan daya imun kita. Mudah-mudahan makin tua makin sehat ya. Oleh karena itu mari kita ulangi sekali lagi. Siap? Ayo kita ulangi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah, ternyata tidak mudah melakukannya. Masih ada yang malu-malu melakukannya. Masih melihat ke kiri, ke kanan, teman sebaya saya juga semangat atau tidak? Kita udah tua begini gitu ya. Saya masih melihat ibunda masih setengah hati melakukannya. Jikalau itu yang Anda rasakan, berarti semakin tua makin ada gangguan dengan kecerdasan otak kanannya. Makanya nggak aneh ada orang tua makin tua sering lupa, tapi ada orang tua makin tajam ingatannya. Makanya saya ajarkan gerakan ini ada agar terbiasa nantinya. Kekuatan daya ingat Anda masih bagus. Jangan sampai saat sakaratul maut nanti lupa dengan suaminya, ya. Oleh karena itu tadi saya juga melihat ada yang mau melakukannya tapi cuma dengan lisan saja. Cuma dalam hatinya dia nggak mau menggerakkan dengan gerakan tubuhnya. Berarti ada gangguan dengan kecerdasan otak kirinya. Ini nggak fokus nih ya. Dan kalau saya ulangi kembali, yang lain sudah bersemangat nih. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah ternyata ada di antara kita malah nggak mau melakukannya sama sekali karena merasa apa-apa yang rupanya seperti anak-anak saja. Sudahlah, mulai usianya ceramahnya. Kalau itu yang Anda rasakan berarti tanda-tanda mengalami gangguan jiwa. Jadi profesi saya sehari-hari sebenarnya seorang psikolog, seorang konsultan yang memberikan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber manusia untuk pembentukan karakter pribadi, kekuatan ruh dan jiwa. Saya ingin pastikan bahwa bunda semua kan ibu-ibu majelis taklim, rajin sholat kan. Orang yang rajin sholat tentu jiwanya makin sehat, betul? Oleh karena itu kita ulangi sekali lagi, siap? Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti ciri-ciri mengalami gangguan jiwa. Maka
Pokoknya masih suka marah-marah. Ayo kita ulangi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 takbir. 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 Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Anda semua. Karena majelis taklim malam-malam yang mengundang kita ini katanya terdiri dari ibu-ibu, nenek-nenek yang makin tua tetap semangat, gitu ya. Jadi Abi bahagia. Izin cerita nanti kalau pulang ke Riau, ke Sumatera, saya bawa kisah di kota Jogja. Rupanya ada majelis taklim yang dibangun dengan 50 pengurus yang sampai saat ini tetap istiqomah dari masa anak kecil sampai anak-anaknya mahasiswa masih juga bersama. 14 tahun ya? Nah, mudah-mudahan terbangun hubungannya di dalam majelis itu tidak hanya sekadar teman, tapi sahabat. Teman dan sahabat itu berbeda. Dan yang datang juga katanya dari beberapa majelis taklim yang mungkin Anda aktif di beberapa majelis taklim. Hingga akhirnya di setiap tempat ada sahabat. Abi doakan mudah-mudahan sahabat ini yang akan sering mendoakan kita dan mudah-mudahan tutup usianya husnul khotimah. Ya berkah, Abi ucapkan terima kasih untuk para guru kita, para panitia dan juga Bunda Lisa yang menjadi wasilah bertemunya Abi dengan Ibunda semua. Saat ini kita bertemu, tidak ada yang kebetulan. Abi tidak punya rencana nih ketemu di Jogja untuk bertemu ibu bapak semua, tapi izin Allah juga mudah-mudahan materi yang didapatkan sesuatu yang Anda cari-cari selama ini. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya cerita, saya ingin sampaikan dulu perjalanan saya membina majelis taklim dan juga masjid di Indonesia. Ketika kami menemukan banyak orang tua, ada yang semakin tua semakin bahagia, ada yang juga kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak, atau bahkan tidak sama sekali. Bahkan terakhir kemarin kami menemukan ada orang tua sampai sudah di titik B, air mata ini sudah tidak keluar lagi. Air mata ini sudah ke dalam sakit. Dan saya juga banyak menemukan di luar sana ada orang yang terlihat bahagia, rupanya tidak bahagia. Karena memang kami mempelajari wanita dari cara duduknya, cara Anda menatap saya, warna jilbab Anda, keseragaman dengan gamisnya, terus baju Anda, bentuk lensa kacamata Anda, tebal tipis alis mata Anda, termasuk pesek mancung hidung Anda, jam tangan ditaruh di kanan atau di kiri. Ini mencerminkan karakter kepribadian Anda. Oh, sok tahu upahnya, melangkai Tuhan kau, seolah-olah kau tahu siapa. Makin mudah saya mengenalinya. Karena yang saya pahami, semua wanita itu berhak untuk bahagia. Nah, sementara di satu sisi kami banyak menemukan wanita ini paling pintar menyembunyikan kekurangan suami, anak, menantu di hadapan orang tua, mertua, teman, sahabat, tetangga, seolah-olah hubungan rumah tangganya itu mesra, hangat, romantis, baik-baik saja. Ternyata sebenarnya rapuh. Tapi karena memang makin tua itu makin pintar mengatur raut wajah, berbicara dengan teman, makin pintar menata pakaian biar terlihat sejahtera, baik-baik saja, makin pintar mengatur bahasa tubuh sehingga orang lain tidak tahu bahwa sebenarnya kita ini bermasalah. Dan saat ini saya banyak menemukan akhirnya para bunda banyak yang jadi orang yang muka dua. Apa yang nampak tak sesuai dengan kenyataan. Kalau di luar sana terlihat begini, tapi khawatirnya di dalam Anda rapuh. Bahkan mungkin ada di antara kita berada dalam kondisi diambang perpisahan dengan pasangan. Atau saat ini nggak tahu nih pasangannya ada di mana. Bahkan boleh jadi saat ini ada ujian yang dari dulu sampai sekarang sepertinya Anda sendiri yang menjalaninya dan tidak merasakan turut sertanya pasangan.
Sementara anak menantu cucu bertambah, ternyata ada makin bertambah anak menantu makin banyak masalah. Sementara secara ilmu teorinya orang tua itu makin tua tentu makin bahagia, karena memang pengalaman makin bertambah, cara berpikir makin berkembang. Jadi kalau seandainya ada, kemarin kami menemukan kakek nenek usia 70 tahun, 80 tahun bahkan merata di Indonesia, masih banyak ditemukan kakek nenek masih mudah marah, prasangka, sakit hati, tersinggung sama anak menantu cucunya. Nah, yang saya ingin hadir hari ini adalah bagaimana ibunda semua semakin bertambah usia, ya memang semakin bahagia. Dan kami meneliti kejiwaan para kakek, para nenek, para orang tua, dan ternyata mereka bisa loh. Namun selama ini boleh jadi Anda tidak didampingi oleh orang yang tepat. Contoh, Anda bahagia nggak dengan suami Anda? Bahagia. Saya ulangi lagi, bunda semua di sini yang punya suami bahagia nggak dengan pasangannya? Bahagia. Saya melihat mata-mata yang menjawabnya dengan antusias. Ada yang sedang mikir apa yang terjadi selama ini di rumah. Apakah betul suami kita itu adalah orang yang pandai mendidik anak istri di rumah? Betulkah suami kita itu bisa menjadi contoh panutan teladan bagi keluarga besar kita di rumah? Betulkah suami kita itu tidak pernah mendidik anak dengan bentakan, teriakan, marah-marah di rumah? Saya yakin Anda lebih tahu siapa suami Anda sebenarnya. Walaupun kalau di luar orang tahunya dia orang masjid, orang tahunya dia tokoh, orang tahunya dia sebagai penceramah, orang tahunya dia sebagai orang yang sukses, tapi yang menjalaninya kan Anda. Dan mungkin sampai saat ini kami menemukan kembali banyak para istri itu ternyata nggak bahagia. Lalu kenapa kok bertahan sampai nenek-nenek begini? Nah rupanya ketika diselusuri kejiwaannya, aku ini bertahan bukan untuk suamiku, untuk anakku, cucuku. Kalau bukan karena cucuku, tinggalkan dia. Dan akhirnya ini kan sayang bunda. Sementara kami menemukan ujung cerita, nanti juga tutup usianya di pangkuan pasangan gitu. Nah jangan sampai ketika usianya nanti tutup, Anda masih belum juga bahagia. Nah inilah kenapa panitia buat program ini. Kalaupun ada di antara kita yang tutup usia, mudah-mudahan Anda tutup usia dengan kondisi hati yang begitu lapang. Meninggalkan pasangan, anak, menantu, cucu, sepertinya alhamdulillah sudah selesai tanggung jawabku. Tapi kalau tidak, yang kami alami selama ini adalah ketika sakaratul maut tiba, ternyata kakek nenek ini masih juga menyebut-nyebut anaknya, hartanya, perhiasannya. Hingga akhirnya sampai tutup usia itu orang dapat menyimpulkan dia belum bahagia juga. Dan itu membuat yang ditinggalkan dilema. Kami menemukan kondisi ketika mama sakaratul maut kemarin, ketika papa itu meninggal dunia, masih nama kau juga yang disebutkannya. Dan akhirnya boleh jadi yang ditinggalkan antar saudara, hubungan jadi nggak harmonis. Sebelum materi ini muncul, saya punya materi kait kapan tutup usia. Ini memang materi yang difokuskan untuk memastikan Anda berhak bahagia menjadi seorang nenek. Dan sekali lagi, saat ini Anda bahagia nggak dengan pasangan Anda? Bahagia. Coba dilihat. Allahu Akbar. Ya harus begitu. Coba ya, mungkin proses Anda dari masa awal menikah, bunda semua mengalami yang namanya pasangan suami istri itu harus saling mengerti, saling memahami. Ternyata kini berkembang, khususnya untuk usia kita. Kalau usia kita baru 10, 20, 30 tahun pernikahan, mungkin kita masih menggunakan kalimat itu. Kita itu harus saling mengerti, saling memahami. Tetapi ketika udah masuk usia 30 tahun dari teori pernikahan, seharusnya titiknya bukan lagi memahami, mengerti, tapi menerima. Inilah bentuk dari sempurnanya iman. Apa rukun iman yang keenam? Beriman kepada qada dan maksudnya apa? Terima yang baik, terima yang
buruk. Jadi tidak bisa kita tuh cuma mau terima baiknya saja, lalu buruknya tak mau. Kalau itu yang terjadi saat ini setelah 40 tahun pernikahan kita, berarti iman kita tuh masih 5,5. Pas baiknya bahagia, pas buruknya tak bahagia. Nah ini berarti belum sempurnanya iman kita. Kalau memang Bunda adalah Bunda Majelis Taklim, tentunya kita termotivasi untuk sempurnakan iman kita. Kalau begitu, terima baiknya, terima buruknya. Begitu juga dengan anak-anak kita, terima baiknya, terima buruknya. Jangan sampai saat anak itu patuh mendengar senang, ketika dia melawan marah. Berarti iman kita belum sempurna. Kalau seandainya Anda punya cucu juga demikian, bahkan menantu. Jangan Anda tahu pas bayinya saja, pas kemarin dia lagi maju-majunya kayak raya, pas pandemi datang, bangkrut dia, kerjanya di rumah itu cuma bisa tidur, masak, buang air aja. Akhirnya banyak mertua marah sama menantunya. Kalau ini terjadi, ini akan terjadi juga nanti dengan generasi Anda. Ketika dia punya menantu, dia akan memperlakukan menantunya juga seperti itu. Jadi Bunda, waktu Anda mengalami ujian dengan menantu Anda, sebenarnya anak cucu Anda sedang melihat reaksi Anda. Anda mau mencontohkan apa? Mau mencontohkan akhirnya marah-marah sama menantu itu, akhirnya tidak lagi menghormati merendahkan menantu, atau seorang nenek, seorang mertua yang tetap sabar, tetap baik ketika menantunya sulit. Dan mungkin sebagian antara kita ada anak itu yang terasa kok degil, bermasalah, sulit diatur, tidak tahu masa depannya mau jadi apa. Tapi itu kan saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi 3, 5, 10 tahun ke depan. Boleh jadi anak yang kita katakan bermasalah, tidak tahu masa depannya mau jadi apa. Boleh jadi suatu nanti yang malah memandikan jenazah Anda, yang justru boleh jadi menyolatkan Anda, bahkan menjadi anak cucu Anda untuk hafal Quran, bisa ngasih syafaat untuk Anda. Ini kan contohnya sudah ada. Contoh ya, kayak almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, saya ketemu bundanya kemarin. Beliau menyampaikan bahwa dulunya Uce itu pernah terjebak narkoba. Tapi sebelum tutup usia kemarin, tidak hanya Indonesia, kan yang merasa kehilangan beliau, Asia Tenggara, Eropa pun merasa kehilangan beliau. Termasuk mungkin kalau seusia Bunda mungkin masih ingat nggak Gito Rollis ya? Masih ingat Gito Rollis? Itu teman seusia Bunda gitu ya. Beliau itu dulu penyanyi musik rap metal kan, tapi ketika sebelum tutup usia hijrah, dia dapat hidayah, albumnya berubah menjadi album religi, dan ternyata Masya Allah dia berdakwah kemana-mana, dilanjutkan sama anak keturunannya. Apalagi Gary Sulaiman, penyanyi musik metal itu berubah juga menjadi pendakwah. Lalu siapa lagi? Mungkin almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain, juga dulu penyanyi musik dia, seniman dia, tapi akhirnya, dan saya yakin saat ini mungkin pasangan Anda atau anak menantu Anda menjadi ujian, tapi boleh jadi suatu hari nanti menjadi kelapangan kubur buat Anda. Justru membuat orang tua Anda pun masuk di surga pun sekeluarga. Amin. Dan kalau saat ini masih ada di antara Anda yang masih marah dengan pasangan, saya kemarin itu selama 10 tahun di Indonesia sudah berikan pelatihan hidup tanpa marah. Ini ya. Kenapa buku ini munculnya? Karena kami menemukan fenomena ada ibu-ibu rajin ke majelis taklim, tapi pulang ke rumah masih juga marah-marah. Rajin sholat berjamaah tepat waktu, tapi pulang dari sholat masih juga marah-marah. Puasa bulan Ramadan 30 hari lamanya tak pernah tinggal, tapi selesai bulan Ramadan masih juga marah-marah. Bahkanlah jadi nenek-nenek, Masya Allah, udah berangkat umroh haji ke Tanah Suci, sampai menangis-nangis kita di depan Ka'bah, tapi pulang ke Indonesia masih juga marah-marah. Ngakunya paham ilmu agama, mengimeskan diri kepada keluarga, aku ini ustazah. Lah jadi ustazah masih juga. Ini membuat keluarga itu bingung nantinya. Ya mama dari mana? Mama dari majelis taklim, belajar ilmu agama sama Pak Ustaz, kayak kau di rumah saja. Lalu kenapa pulang dari majelis taklim masih juga? Nah sekarang kalau seandainya makin tua ingin lebih bahagia, ya nggak mungkin Anda masih muda marah. Dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit kesinggung. Tak disebut namanya kesinggung. Tak dihormati orang, tersinggung. Tak diajak musyawarah, tersinggung. Tak dimuliakan, tersinggung. Betul sih.
Katanya paham ilmu agama, katanya kaji tinggi. Orang kaji tinggi itu makin lapang hatinya, bukan dikit-dikit singgung. Kemarin tuh konsultasi, dikasih tahu nasihat sama kakek, sama istrinya, tersinggung, akhirnya merajuk. Larilah ke kamar, kunci pintu dari dalam, lari ke tempat tidur, harapan si kakek datang, rupanya tak datang-datang. Makin tersinggung. Nah sekarang bagaimana kondisi kejiwaan Bunda? Saat ini usia kita udah mau masuk 70 tahun, 60 tahun. Apa masih ada yang muda marah nggak di sini? Masih ada yang masih muda tersinggung nggak di sini? Atau masih muda sedih, kecewa ketika sesuatu tak sesuai dengan keinginan harapan. Sementara udah rajin baca Quran, dan menghafal Al-Quran pula. Orang rajin baca Quran itu makin tenang hatinya, bukan dikit-dikit marah. Nah, mau nanya, 1 bulan ini ada yang pernah marah nggak? Coba angkat tangannya jujur. Ada nggak? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang pernah marah, berarti ciri-ciri mengalami gangguan. Karena marah itu salah satu bentuk gangguan jiwa, Bunda. Bahkan kalau ada yang lebih parah dari itu, ada. Udah tahu dia 1 bulan ini ada pernah marah, tapi nggak mau angkat tangan tadi. Nah ini lebih parah. Ini yang disebut muka 2. Dia tak mau dirinya terlihat agak kurang gitu kajinya. Makanya dia tak mau angkat tangan. Hingga akhirnya kalau ini terus terjadi, khawatirnya Anda saat ini hadir, Anda belum jadi nenek-nenek ibu yang bahagia. Ya. Hingga akhirnya kami memberikan terapi hidup tanpa marah sampai-sampai Anda lupa gimana marah itu. Karena ini penting. Ya kalau seandainya dalam kehidupan Anda setiap tahun, Anda kan bukan belasan tahun kan mengendalikan diri dan hawa nafsu di bulan Ramadan. Ini kan puluhan tahun kan, seharusnya sudah terampil. Nah kenapa hal ini masih terjadi? Udah selesai puasa, kok masih ini berulang lagi? Di tobatan nasuha lagi, entar tobatan lagi, entar ya alhamdulillah lah masih sempat taubat kan. Cuma di sini orang-orang sekeliling kita akan terus meminta pertanggungjawaban. Kalau yang mama ini benar ibu majelis taklim, ya contohkan dong akhlak majelis taklim. Jangan sampai masih juga marah-marah. Nah penyebabnya yang kedua, selain orang tua ini dia makin tua makin gak bahagia, dikarenakan memang, mohon maaf ya, ini data. Karena ada masalah dengan sholat kita. Ini yang saya temukan merata di Indonesia. 98,9% kami menemukan ibu majelis taklim atau siapapun yang saat ini menjadi seorang dai masih juga mudah marah, rasakan sakit hati, sedih, kecewa, bahkan ada yang berputus asa karena memang ada masalah dengan sholatnya. Apabila pagi kami udah rajin kok sholat berjamaah, bahkan tetap waktu kami di masjid. Bukan masalah rajinnya, masalahnya itu khusyuklah. Memang kemarin Anda itu meneteskan air mata ya waktu Anda sholat kemarin. Tapi pertanyaannya, betul nggak Anda kemarin meneteskan air mata itu karena ingat Allah, rindu Allah, atau jangan-jangan karena ada masalah dengan pasangan, masalah dengan anak menantu atau penyakit kita. Dan sekarang saya coba bantu mama. Karena mama saya cerita di usia 70 tahun, dia baru menemukan tentang rahasia sholat khusyuk ini. Dikarenakan banyak para nenek yang selama ini sholat gak tahu arti bacaan sholat. Bahkan tidak hanya itu, kami menemukan para orang tua selama ini sholat gak tahu selama ini dia ngomong apa. Bahkan dia gak pernah tahu Allah ngomong apa. Contoh, maaf ya, Mama tadi sholat subuh enggak? Allah bilang apa tadi subuh enggak? Ya, coba, Mama tadi sholat subuh enggak? Apa Allah bilang tadi, Ma? Abi bertanya begini, Ma ya. Apa, Ma? Itu tadi muazzin, Ma. Ya. Ini penting. Coba bunda-bunda sholat subuh enggak tadi? Allah bilang apa subuh tadi? Ini saya takutkan kalau pulang ke Jogja. Karena materi ini 1 tahun yang lalu saya sudah sampaikan di Kota Jogja. Saya pikir sudah bisa berata. Mudah-mudahan ya. Karena kami menemukan, mending kalau cuma orang pasar yang ditanya. Abi ini bertanya dengan ibu majelis taklim.
Ustadz, kiai, ulama udah banyak kita dengarkan. Tapi ini faktanya, kami menemukan orang selama di sholat nggak tahu Allah ngomong apa. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini yang membuat akhirnya kebahagiaan itu susah didapatkan karena selama ini ketika ada masalah, Anda boleh jadi larinya pergi ke ustaz, larinya ke psikolog, larinya ke teman, larinya ke sahabat, hingga akhirnya yang saya pahami orang manusia ini kalau bercakap kadang-kadang dia suka nambah-nambahkan, suka ngurang-ngurangi, suka mendramatisir, suka memotivasi. Ujung-ujungnya ketika suatu hari nanti mereka berkesalahan, Anda tak percaya lagi. Hingga akhirnya saat ini saya pengen gundahan nih ya. Apakah saat ini orang bergantung lagi menjadi orang yang berkonsultasi? Tak, orang tak boleh datang ke Bupani. Ngapain pula datang ke Bupani lagi? Itu membuktikan bahwa kita ini masih bergantung hidup dengan manusia. Dan akhirnya setelah latihan salat khusyuk itu, Anda akan menemukan kebahagiaan Anda cari. Kalau sampai saat ini Anda tidak tahu apa yang Allah katakan waktu sholat subuh tadi, Anda nggak akan pernah menemukan kebahagiaan hakiki. Di luar sana sudah ada contoh-contoh nenek-nenek kita, orang tua kita yang memang hatinya begitu lapang, begitu indahnya, begitu banyak orang-orang yang menyukainya, hingga akhirnya orang begitu cinta dan sayang. Karena boleh jadi orang merasakan pribadinya sama dengan sholatnya. Contoh, di dalam sholat itu kan diajarkan tentang kesabaran. Seharusnya di luar sholat kita tuh akan sabar kan? Nggak mungkin marah-marah. Ya gimana tidak coba? Subuh kita latih sabar. Subuh kita latih sabar. Asar kita latih lagi sabar. Maghrib kita latih sabar. Isya kita latih sabar. 5 kali kita latih sehari. Dikali 1 minggu ini 35 kali kita melatih sabar. Kalau dikali 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, harusnya sudah terbentuk karakter dan kebiasaan. Nah, ini membuat akhirnya mama itu menangis kemarin. Karena selama ini mama itu memang banyak belajar ilmu agama, bahkan banyak guru mama. Tapi mama itu baru diajarkan tentang gerakan sholat, bacaan sholat. Mama itu belum diajarkan tentang bagaimana khusyuknya sholat. Nah, hingga akhirnya kami menemukan ibu yang ada masalah apa-apa Allah, ada masalah apa. Nah, lagi kalau selamanya ada masalah kita lari ke pasangan kan, yang paling dekat itulah yang bisa kita dapatkan. Tapi terkadang suami juga nggak bisa ngasih solusi. Dan tidak juga bisa selamanya menemani kita. Kalau dia tutup usia, Bunda, ada satu rumus yang sudah Anda pelajari dari kecil. Di muka bumi ini ada satu hal yang kalau dilakukan yang baik, semuanya jadi baik. Apa itu? Nggak jadi ustadz jadi baik, nggak jadi pengusaha jadi baik, nggak jadi laki orang jadi baik, nggak jadi pejabat jadi baik, nggak jadi guru jadi baik. Pokoknya nggak jadi apapun kalau yang satu ini baik, baik seluruhnya. Apa itu? Sholat. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Jikalau tidak, itulah sebaliknya. Bahkan yang pertama kali dihisab kan adalah sholatnya. Sekarang coba bayangkan. Kalau saya minta Anda bercerita hubungan Anda dengan orang tua, saya yakin Anda semua bisa cerita. Biar ingat ibuku, ayahku yang mengajarkan, ibuku yang mengajarkan kelembutan, bagaimana mengurus rumah tangga. Mudah-mudahan bahagia dia saya ingat adik kakak kandungku waktu kecil sering berkumpul di dapur bersama dengan orang tua. Mudah-mudahan adik kakakku bahagia dengan suaminya. Aku ingat anakku, mudah-mudahan terjaga dari perbuatan maksiat. Kalau saya minta Anda cerita hubungan Anda dengan orang-orang yang Anda kenal selama ini, orang yang Anda sayangi, saya yakin Bunda semua bisa cerita. Nah, sekarang coba ya, Anda ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan Allah saat ini. Coba cerita. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah saat ini, sudah sedekat apa? Coba cerita. Sudah seakrab apa hubungan Anda dengan Allah? Sudah sehangat apa? Dan ketika kami tanya itu, 3 reaksi ketika pelatihan para dai kami berikan. Yang pertama, berat dia tidak menyampaikan, karena mungkin dalam yang dia rasakan. Ya. Yang kedua, lancar dia, ya Allah, setelah pandemi berlalu aku masih dapat menafkahi keluargaku. Aku masih bisa menyekolahkan putra putri, bahkan menikahkan anakku. Lancar dia bercerita. Yang ketiga, coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Bingung dia mau ceritakan. Dan kalau Anda mau cari data, nanti pulanglah ke rumah. Panggil suami, Pak, tolong bacakan surat Al-Fatihah yang Papa baca selama ini dalam sholat. Selesai dia baca, lalu Anda bertanya, apa artinya? Anda akan menemukan para suami ternyata selama di sholat tak tahu arti bacaan sholat. Kalau Anda punya anak, menantu, cucu, Anda boleh coba juga.
Nah khawatirnya kita ini gak kemana-mana, tapi perkara sholat dari dulu ini belum selesai juga. Mana kita latih itu pengembangan dirinya, public speakingnya, the power of influence-nya, leadership-nya, entrepreneurship, mentality building-nya. Boleh jadi selama ini kita membentuk yang karakter yang lain gitu. Tapi karakter sholatnya nggak terbentuk. Beginilah mama. Mama suatu hari nanti boleh jadi akan ditinggalkan oleh suami. Sekarang ketika Anda ditinggal oleh suami, apakah Anda pikir anak, menantu, cucu Anda tuh bisa mengisi kekosongan Anda? Kami telah menemukan orang-orang yang ditinggal meninggal. Ternyata tak bisa menggantikannya. Tapi kami menemukan juga mereka yang tetap lapang, tetap bahagia. Yang dia rindukan itu ketemu sebentar lagi dengan pasangannya. Jadi tak ada nampak wajah marah, sedih, kecewa lagi. Kenapa? Dia tahu pendidikan suaminya. Nah permasalahannya, suami kita ini pernah nggak mendidik kita tentang sholat khusyuk? Pernah nggak? Kenapa suami kita tak pernah? Boleh jadi karena dia pun memang belum belajar. Loh kenapa dia belum belajar? Ya boleh jadi guru di sekolah memang kami berikan pelatihan pada guru kemarin. Kami menemukan ternyata para guru pun selama ini banyak yang tak tahu arti bacaan sholat. Bahkan banyak ditemukan dia pandai mendidik anak orang tapi tak pandai mendidik anak sendiri. Dia punya waktu yang cukup untuk mendidik menjadi contoh teladan bagi anak orang, tapi tak bisa menjadi contoh teladan bagi anak sendiri. Kalau di luar itu dia dihormati, dibanggakan oleh orang-orang. Tapi di rumah dia tak dibanggakan. Bahkan mungkin ada di antara kita punya adik kakak kandung. Coba, adik kakak kandung Anda bangga nggak punya adik, punya kakak seperti Anda? Atau jangan-jangan kita diakui di sini sebagai ibu majelis taklim, jangan-jangan saudara kandung kita tak mengakui. Apa kau majelis taklim kau? Kau dengan orang baik, kau dengan saudara perhitungan kau. Gara-gara utang yang belum bayar begini kelakuan kau. Boleh jadi ada di antara kita pengennya anak-anak itu rukun ya, kalau adik kakak kandung kita gimana coba? Kita rukun enggak? Ya kenapa akhirnya tema ini diangkat ya? Agar bagaimana ibunda semua memang memiliki kebanggaan dan memiliki sebuah kebahagiaan sebelum tutup usia. Nah apa aja nanti ya? Satu, kami tadi ingatkan tentang marah. Ya, dua, tentang sholat. Nah sekarang cek dulu dua ini ya. Bun, masih ada nggak di antara bunda yang saat ini masih punya perasaan marah, kesel kalau seandainya ingat seseorang, nampak wajah seseorang, naik darah Anda dibuatnya. Kalau ingat kelakuan di masa lalu, kayaknya membuat emosi Anda. Nah sekarang mah, coba lah mah. Ya kita ini rajin sholat mah, rajin kita puasa nih mah. Sekarang rajin kita majelis taklim ya. Sekarang masih ada Anda orang ini. Kalau seandainya Anda masih punya perasaan marah, benci, kecewa, sakit hati dengan seseorang, lalu di mana letak kaji majelis taklim kita selama ini? Di mana letak puasa Ramadan yang kita lakukan selama ini? Di mana kita mengaku kita diri ini paham ilmu agama, ternyata masih muda yang tersinggung di sini. Nah coba Mama jujur dulu nih, ya. Mama saat ini ada marah enggak dengan seseorang? Entahkah saudara kandung gara-gara harta warisan kemarin akhirnya sampai saat ini terasa putus tali persaudaraan? Ataukah dengan teman tetangga yang kemarin Anda tidak menyangka-nyangka ternyata malah dia yang membawa suami Anda? Atau siapa? Coba Ma, ya sekarang kami cuma ngecek saja. Apakah mungkin kita bahagia di tutup usia? Mana mungkin? Jadi kebahagiaan Anda tuh kalau tak jumpa dia aja rupanya. Pas jumpa Anda hilang bahagia. Berarti mudah sekali kebahagiaan kita direbut sama orang. Kalau yang betul kaji kita tinggi, makanya tadi disampaikan terima, menerima kecil Allah. Kata orang Minang itu begitu. Jadi kalau sampai ujian hidup ini di usia mama nih sekarang, baik yang terjadi terima, buruk yang terjadi terima, barulah muncul kemudahan dalam bersyukur. Itu yang ketiga. Bagaimana kita bahagia sebelum tutup usia, makin tua makin bahagia. Yang makin banyak bersyukur. Itu bukan kata Nabi, tapi kata Allah memang begitu. Siapapun yang bersyukur maka itu tambahkan kenikmatan dalam hidupnya. Ku berikan rasa aman, ku berikan rasa sedih kecewa itu tak ada lagi. Nah sekarang bagaimana? Kalau ditanya tadi bahagia enggak dengan pasangannya saat ini? Kalau Anda tak bahagia, nah ini bukti Anda tak bersyukur. Kayaknya tulang rusukku tertukar, Bi. Nggak mungkin tertukar, malah banyak anak lahir sudah, cucu lah berjalan, tertukar. Ini kenapa? Karena memang Allah itu kan tak pernah
pernah zolim. Allah tak pernah menganiaya hambanya. Dikhawatirkan kita tak bahagia dengan pasangan selama ini. Memang kita ini mudah marah gitu orang. Memang kita ini mudah betul menilai orang. Tak enak dilihat di mata, kita nilai-nilai orang. Tak enak terdengar di telinga, nilai-nilai orang. Tak enak rasanya dalam pikiran kita, tak masuk di akal, tak masuk logika, nilai-nilai orang. Tak enak rasanya di hati. Boleh jadi selama ini memang kita adalah seorang manusia yang mudah betul prasangka buruk sama orang. Bahkan boleh jadi kita masih mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Masih mudah sedih, kecewa, masih mudah berputus asa. Sementara Allah menyampaikan barang siapa berpegang teguh pada apa yang telah diajarkan, maka tidak akan ada rasa takut, khawatir, was-was, ataupun bersedih hati. Ada di antara mama saat ini masih ingatin anak sholat, masih melawan, masih terasa sedih juga. Kalau Anda masih ibu-ibu muda mungkin, tapi kalau nenek-nenek mana nanti boleh begitu, Ma. Jadi mungkin alasan Anda, ya kami itu takut, kami akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Betul. Apa yang kita lakukan selama ini akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Tapi ini orang tua yang gimana? Yang diminta pertanggungjawaban itu yang kayak begini, nah perkara sholat aja, nak bangunlah, nak sholat, nak pergilah mama ini ganggu orang aja, nak bangunlah, nak sholat, wah mama ini ya cepat itu tuh ya, nak sholat, matilah kau, terserah kau kalau begitu dikasih tahu sholat nak mau, urus saya lebih kau sendiri. Nah ini yang diminta. Kalau orang tua ini dia berhenti, maka ini yang diminta pertanggungjawaban sama Allah. Bukan orang tua, nak bangun, nak sholat, apalah gila mama ini, nak bangun, nak pergilah mama ini, nak bangun, nak. Bukan orang tua yang terus mengingatkan. Jadi tugas mama ini cuma mengingatkan agar mereka beriman dan bertakwa. Tidak bisa kita ngasih petunjuk dan hidayah. Apalagi permasalahan, dia ke istrinya, dia ke anaknya, atau masalah hutang ribanya, atau masalah apa zolimnya, atau masalah adik-beradik bertengkarnya, atau masalah dengan menantu dengan ipar dan ahli rukun. Tugas kita ini orang tua cuma mengingatkan aja, Mak. Tidak bisa, Anda mau jadi ustazah, mau jadi ahli agama, mau sebagus apapun cara bicara Anda tak akan bisa membuat orang soleh dan solehah. Kita cuma bisa terus mengingatkan lagi, mengingatkan lagi, mengingatkan lagi. Ada anak kecil nggak di sini? Saya pikir anak kecil. Saya lihatkan sesuatu buat Anda ya. Atau ada anak tuh, boleh nggak bantu Abi di sini? Itu ada anak cucu kita tuh. Boleh nak? Boleh Abi minta bantuannya? Bagaimana? Oh kuliah, udah sini. Saya pikir tadi mama-mama muda juga. Sini. Abi lihatkan ke mama ya. Sini Ma. Ya. Jadi bagaimana agar kita mudah bersyukur, perhatikan. Oh ada juga, sini nak. Sini, gak apa-apa. Kakaknya di sini, bundanya di sini. Sini nak, sini. Nanti Abi kasih hadiah. Ayo, duduk sini nak. Nah, perhatikan Maya. Nah, kenapa mama itu mudah betul pas anak salah, emosi yang dibawaannya. Pas anak itu tidak cocok sesuai dengan keinginan harapan kita, makin kesal aja. Karena Anda memikirkan masa depan mereka. Kan kalau kau begini terus, jadi apa nanti? Melawan nanti. Anda kan takut, karena motif Anda sayang. Ya kami melakukan itu kan karena niat kami baik. Niat baik, betul Ma. Tapi caranya juga harus baik. Tak boleh kita pakai cara nafsu kita. Nih ya, ini anak kita kuliah, ini anak kita kecil. Dari kecil sampai kuliah, saya perlihatkan apa yang terjadi selama ini. Khawatirnya Anda tak melihat kejadian ini, akhirnya bawaannya tuh marah aja kalau melihat ada yang kurang. Perhatikan, ini anak ingat, ketika kita dalam agama Islam ini diajarkan oleh Allah tuh satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat, betul? Satu butir kebaikan berbuat 7 butir berbuat 70, 700 dan seterusnya, betul? Saya mau tanya ini baju, ini kan orang tuanya yang beli, betul? Dari awal pagi anak ini pakai sampai dia lepaskan nanti itu pahala untuk ibu bapaknya dapat setiap hari tak kurang tak lebih sama tuh Itu baru bajunya, celananya ini bapaknya juga belikan. Dari awal dia pakai menutupi auratnya sampai dia lepaskan nanti itu pahala buat bapaknya dapat setiap hari tak kurang tak lebih sama tuh.
Itu sepatu mak bapaknya juga kan yang beli. Dari awal dia pakai sepatu itu sampai dia lepaskan, itu pahala buat mak bapaknya dapat tiap hari tak kurang tak lebih sama. Apalagi mak, balik di ke rumah, dimakannya nasi kita. 1 butir berbuat 7 butir, 7 butir berbuat 70, 700 dan seterusnya. Mak kali dan berapa kali dimakan nasi kita setiap harinya. Bahkan nanti dia pulang ke rumah, dia tidur mak. Dari awal dia tertidur, kalau sampai dia bangun kembali, bantal, selimut, tempat tidur itu, mak bapak pahalanya dapat kurang lebih tak lebih sama setiap harinya. Apalagi mak, besok dia sikat gigi mak. Dari awal dia sikat gigi sampai selesai, mak bapaknya dapat. Siang dapat lagi, termasuk gayungnya. Anda kasih dia makan pakai piring, itu piring Anda punya loh. Allah hitung itu tuh. Bahkan ketika Anda saat ini mengajarkan dia sholat, setiap sholat yang dilaksanakan mati kita besok 60 tahun anaknya sholat, 60 tahun sholat anak ini pahala mak bapaknya dapat mengalir terus sama dan seterusnya. Saya mau tanya, Anda pernah hitung itu enggak? Anda pernah hitung itu enggak? Makanya akhirnya Anda ketika melihat kurangnya emosi saja, melihat kurangnya marah saja. Sementara apa yang dilakukan oleh anak nih lah begitu banyak. Makanya Allah katakan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Padahal tugasmu itu cuma menyampaikan, mengingatkan agar mereka beriman bertakwa. Sampai dia kuliah, anak nih menikah, berumah tangga anak nih, ibadah anak ini, cucu kita, mak bapak kakek neneknya dapat pahalanya tak kurang tak lebih sama setiap harinya. Tapi kenapa kok sedikit salah marah gitu? Bukankah sudah diajarkan sama Allah, jadilah pemaaf, maafkanlah mereka. Anda nggak maafkan anak Anda, akhirnya Allah nggak ridho, kasih masalah kecelakaan, patah kakinya, susah juga ditanya. Nah, sekarang lagi menemukan lagi yang keempat, penyebab kenapa orang tua mati tua itu tidak bahagia, karena mereka tidak pernah selesai bicara dengan Allah. Nih, ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, nih, Abi kasih kue, nih. Ya, kasih kue, ya. Jadi, Masya Allah, kami menemukan yang keempat, penyebabnya adalah karena Anda tak pernah selesai berbicara dengan Allah. Anda selesai belajar dengan ustadz Anda, kiai Anda, ulama Anda selesai dengan guru Anda dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, profesor, doktor, insinyur. Anda selesai belajar selama ini. Anda selesai mendengarkan mereka. Pertanyaan kami adalah, Anda pernah selesai nggak berkomunikasi dengan Allah? Nah, ini data terbaru lagi. 97,8% Muslim di Indonesia, ternyata selama mereka hidup di dunia ini, mereka belum pernah tamat membaca terjemahan Al-Quran ini. Dalam arti bahasa sederhana, Anda belum pernah selesai berbicara dengan Allah. Anda tahu kenapa Rasulullah itu akhlak di Quran? Karena dia sudah selesai. Mama mau bukti, Abi buktikan dulu ya. Tapi saya minta Anda jujur. Kalau Anda nggak jujur, dosa. Berarti kan ya, saya cuma butuh biar ibunda semua paham. Oh ternyata lah sejauh ini kekeliruan yang kita buat ya. Sekarang tolong jujur. Siapa di antara ibu bapak yang selama ini hidup di dunia, faktanya sampai usia sekarang belum pernah sekalipun seumur hidup tamat membaca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran ini? Coba angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Yang tinggi, yang tinggi. Terjemahannya belum pernah tamat baca terjemahan bahasa Indonesianya. Yang tinggi. Nah, istighfar. Itu fakta. Jadi ketika ada masalah, mohon maaf, Anda muncul lagi tak bahagia itu karena boleh jadi yang kita lakukan, yang anak-anak lakukan tak sesuai dengan Quran. Contoh ya, pacaran itu boleh nggak? Pacaran itu boleh nggak? Tapi kenapa kok ada orang tua yang izinkan anaknya pacaran? Sementara kalau Anda ngomong sama orang, kayak tidak pernah masih muda aja. Udahlah kasih anak tuh kita aja dulu, udah gimana. Udah jelas kesalahan kita lakukan dulu. Sekarang kita mau ulangi lagi. Kenapa? Kalau nanya orang, udahlah kayak biasa lah, namanya anak-anak sekarang mana bisa begitu. Anda kalau bercakap dengan kawan tetangga, pasti bunyinya begitu. Tapi kalau Anda cakap dengan Allah, Anda tidak akan mungkin itu lakukan. Jangankan pacaran, mendekati zina aja tak boleh, mendekatinya aja tak boleh. Yang kedua, mohon maaf, boleh nggak kita ini riba? Tapi kenapa kok ada yang terjebak utang riba? Karena boleh jadi Anda nanyanya orang bank, Anda nanyanya orang-orang juga melakukan hal yang sama.
Tapi kalau Anda bertanya dengan Allah dari dulu, tidak akan boleh tuh, tidak akan terjadi. Coba yang ketiga, marah tuh boleh asalkan pada tempatnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Kenapa banyak orang tua tuh marah-marah? Ini kan pada tempatnya bukan. Kalau Anda merasa pada tempatnya baru tuh marah, aku minta marah salah-salah. Nah, kalau Anda tanya ke orang, ini namanya manusiawi. Makanya kita begitu. Kalau Anda nanya orang begitu, tapi kalau Anda nanya Allah, nggak akan mungkin begitu. Akhirnya kita dapatkan lagi, karena Allah itu menjanjikan, barang siapa yang mentaati perintahku, maka tidak ada rasa takut, khawatir, was-was, dan bersedih hati. Nah, itu yang saya maksud kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita ini sama nggak dengan kebahagiaan versi Allah? Jangan-jangan beda. Apakah kebahagiaan itu karena semua terwujud sesuai dengan keinginan kenyataan? Oh, tidak. Kebahagiaan sebenarnya bagi seorang muslim adalah ketika kau bisa meningkatkan ketakwaanmu. Takwa, apa itu takwa? Taati seluruh perintah Allah dan jauhi segala larangan. Contoh aja, prasangka buruk sama orang boleh enggak? Boleh enggak? Coba kapan terakhir kali Anda sempat prasangka buruk sama orang? Anda sudah tahu tak boleh. Ngomongin keburukan orang boleh enggak? Apa tak boleh? Dia aja ngomongin kau ke situ. Kau awas, jangan kita ngomongin dia juga begitu. Saya mau tanya lagi, boleh enggak membalas keburukan dengan keburukan? Boleh enggak? Karena kalau kita nanya Allah, kakak kok diam aja digituin, nanti kalau kakak diam kan makin jadi labrak dia kak. Akhirnya akan seperti itu kalau Anda nanya manusia lagi. Tapi kalau nanya sama Allah, saya cuma meyakinkan begini, Ma. Saya ini psikolog, Ma. Saya menemukan dan banyak solusi, bahkan saya menguasai teknik terapi untuk menguasai kejiwaan Anda, pikiran Anda, sampai saya bisa mengatasi trauma Anda, melupakan masa lalu Anda. Tapi sebagai seorang psikologi, saya merasakan Anda ketika dekat dengan Allah dibandingkan kami menguasai ilmu psikologi, saya lebih prioritaskan Anda dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ketika Anda dekat dengan Allah, Allah jamin apa? Hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi tentram. Kalau seandainya terapi, sudah sembuh nih kemarin nih, terapi dengan Nabi Fahri, ternyata balik, ada lagi ujian, tersinggung lagi, marah lagi, akhirnya nengok wajahnya, emosi ku dibuatnya Bu Fahri, akhirnya ku terapi lagi. Nah kalau begini kan ujung-ujungnya balik lagi ke Abi, balik lagi ke Abi, akhirnya bergantung ke manusia. Tapi ketika Anda berkomunikasi dengan Allah, tuh ya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maafkanlah mereka, berilah maaf, perbaikilah silaturahmi. Nah, Anda mau uji kaji Anda tinggi atau tidak? Coba aja bayangkan satu orang yang Anda tak suka tadi. Bisa tidak selesai dari pengajian ini, Anda perbaiki hubungan Anda. Minimal Anda coba miss call aja atau WA aja sekarang ini tuh. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Coba Anda coba. Dan mungkin tak mudah ya, apa pula aku nanti kalau aku WA duluan dipikir dia pula yang betul nanti kerjanya pun salah. Memang kenapa? Ini yang disebut harga diri tadi, jiwa tadi. Jadi Anda tak akan mungkin bahagia kalau seandainya Anda masih menghadapi masalah hidup ini tak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Contoh, boleh nggak bagi harta warisan sama rata? Boleh nggak? Nah, kebanyakan nenek-nenek ketika melihat kondisi anak-anaknya, biar tak bertengkar kalian, ya sudahlah, bagi saja sama rata. Akhirnya dibagilah sama rata. Dan setelah dibagi sama rata, neneknya meninggal, anak-anak merasa tak adil, akhirnya dia bereaksi, bahkan ada saudara kandung bunuh kakak adiknya sendiri, gara-gara warisan itu. Dan siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya juga. Kenapa kau bagi warisan pakai metode sama rata? Karena aku perintahkan cara membagi warisan itu begini. Kenapa? Karena apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Apa yang menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk. Nah, akhirnya kami menemukan lagi nih orang-orang yang ketika menjalani hidup berumah tangga, silih berganti, anak menantu cucu, ujian Tuhan. Anda pun akhirnya sebenarnya siapa yang salah? Aku kan yang salah. Kalau ini masih ada juga, kita nih kadang-kadang takut, aku nih ibu yang tak baik atau gimana? Memang anakku nih. Nah sekarang, kemarin sempat nanya di rumah bunda tentang pemahaman jamaah kemarin. Merata di kota Jogja, tapi ini mereka baru ketemu Nabi ya. Sekarang Nabi nak nanya tentang anak mah. Anak yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita ini untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Nah, kompak Anda bilang untuk menyenangkan, siapa yang ngajarkan?
Ustadz Mano yang ngajarkan anak itu untuk menyenangkan. Anda belajar dari pondok pesantren mana? Ini yang membuat akhirnya Abi menemukan orang tua tuh banyak salah paham, Ma. Ya wajar dong Abu Fahri, kami ingin anak untuk menyenangkan. 9 bulan kami mengandungnya, Abu Fahri. Berjalan aja kami tak normal, Abu Fahri. Ketika melahirkan saja mempertaruhkan nyawa kami, Abu Fahri. Iya kalau normal, kalau sesar 12 juta. Setelah lahir dia kupopokkan, kusekolahkan, SD kan, SMP kan, SMA kan, kukuliahkan, kunikahkan, aku kasih dia modal. Wajar kami ingin anak. Ini bukan masalah wajar atau tak wajar, Bunda. Dan ini membuat fatal. Selama ini Anda paham, perilaku sikap manusia itu kan ditentukan dari apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, apa yang dia dengar, apa yang dia. Kalau Anda meyakini bahwa anak itu untuk menyenangkan, pulang ke rumah rupanya melawan, akhirnya sedih, kecewa. Tapi kalau Anda tanya sama Allah, Anda dapat, ternyata Allah itu tak pernah bilang, hambaku, sesungguhnya anak yang kuberikan untuk menyenangkan. Mana ada? Bahkan Nabi pun tak ada bilang. Yang ada tuh satu anak tuh ujian, anak tuh cobaan. Di antara ada yang menjadi musuhmu, ada yang menyiksamu, ada yang mengazabmu. Hingga ini ketika dia pulang ke rumah, anaknya melawan. Apa reaksinya? Ya memang begitu, kata Allah. Kata Allah, anaknya ujian, cobaan, di antara ada yang jadi musuh. Ini membuat akhirnya selaras dia dengan Al-Quran. Jadi motivasi Abi Mama, ya biar makin tua makin bahagia. Yang keempat, Mama selesailah berbicara dengan Allah. Jadi nanti rasa-rasa iba di hati, kecil hati, rasa-rasa sedih, kecewa, nanti Allah yang akan menjawab itu, Ma. Justru, Ma, ketika Mama maafkan mereka, Allah ridho, Ma, dibuka rezekinya. Mungkin Anda mengatakan anakku sedang diuji sama Allah. Padahal yang diuji itu bukan anak itu, tapi mamanya. Kau bilang kemarin mau jadi orang yang sabar. Kau kirim anak jadi ujian, marah Allah. Makanya saat ini Ibunda, ayolah. Saat ini kalau Anda punya kecewa dengan menantu, ya tidak sangkut-sangkut juga dia berubah. Anak Anda tuh sampai tak punya waktu untuk. Udah lama kalau kita bahas tentang yang membuat kecil hati Anda tak akan habis-habis. Tapi sekarang mah sebagai ibu majelis taklim kita fokus apa yang benar yang harus kita lakukan baik di mata manusia ataupun di mata Allah. Nah ini dia. Jadi kalau Mama sudah bertanya begitu, mau tidak mau selesai dengan Allah. Kalau Rasulullah akhlaknya Quran, ya karena memang udah selesai sama Allah. Fakta suami kita jangan-jangan sampai saat ini belum pernah juga tamat baca terjemahan itu. Makanya tak aneh awal pernikahan Anda sedih Anda dibuatnya, nangis juga, keluar juga air mata. Ya seperti apa? Kan dijelaskan Rasulullah itu juga mengurus rumah tangga, betul? Tapi ada suami atau laki mengurus rumah tangga itu tugas perempuan, kau yang tugas itu. Akhirnya banyaklah suami istri merasa satu atap tapi tidak satu jiwa. Wah itu tema selanjutnya ya. Jadi Abi itu bikin program baru judulnya itu banyak orang satu atap tapi tidak satu jiwa. Baik dalam keluarga ataupun dalam organisasi. Sekali lagi Anda semua berhak untuk bahagia ya sampai tutup usia. Kalau